Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Duar, jebret. Serangan tiba-tiba membuat beberapa pasukan iblis terpental ke belakang. Senior Yuang terlihat khawatir dengan pasukannya yang banyak mengalami luka. Sabar Tuan Putri, aku yakin pemuda itu tidak seperti korbanmu yang lain, ucap Beifang yang menganggap Ryu masih menyimpan kekuatannya. Gelombang kegelapan. Serangan gabungan elemen kegelapan yang sangat besar seakan menyapu tubuh Ryu, yang membuat tubuhnya kembali terpental. Ryu memberi isyarat kepada Suisian dan kelompoknya beserta klan Bing untuk menjauhi areal pertempuran. Bing Yin yang awalnya terlihat dingin, kini mulai tertarik pada pemuda yang telah menolong kelompoknya. Duar, gedebuk. Ryu kembali terpental akibat serangan gabungan pasukan iblis. Uhuk, hoek. Ryu memuntahkan darah segar berusaha bangkit kembali. Hujan petir. Kini seluruh area pertarungan mulai hancur membuat beberapa pepohonan tumbang seketika. Di sisi pasukan iblis kini hampir kewalahan yang membuat tubuh mereka seakan tidak mampu bergerak. Bom, duar. Serangan tiba-tiba dari Beifang membuat Ryu kembali terpental. Ryu yang sangat marah kini menyerang Beifang dengan kecepatan langkah kilat. Namun karena perbedaan tingkat kultivasi terlalu jauh, seakan serangan Ryu tidak berarti walaupun pukulannya sering mengenai Beifang. Jika begini, aku bisa mati. Ryu melangkah mundur dan menelan beberapa pil. Malapetaka. Seketika Ryu telah terbang ke udara langsung melepaskan bola petir yang sangat besar. Duar. Ledakan yang sangat kuat membuat Beifang tidak mampu menahan beban serangan tersebut. Hoek. Beifang seakan tidak berdaya merasakan seluruh organ tubuhnya terbakar. Bruk, tubuh Ryu jatuh bebas dari udara. Saudara Ryu, Suisian dan kelompoknya berlari ke arah Ryu. Duar, jeder. Serangan tiba-tiba dari Yuang menghalangi langkah mereka. Perlahan Yuang berjalan ke arah Beifang yang kini sudah tidak bernyawa yang seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Swoosh. Yuang langsung membawa Ryu melesat meninggalkan pertarungan. Saudara Ryu, Suisian dan rekannya seakan tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Ryu langsung mengejar sekuat tenaga namun karena tingkat kultivasi Putri Yuang telah berada di level 76, kini terlihat jelas bahkan Ryu sendiri tidak mampu membunuhnya. Saudara Ryu, Suisian dan yang lain seakan tertunduk lesu mengingat saat mereka melakukan perjalanan bersama. Nona, sepertinya kekuatan kita masih jauh di bawah Putri Yuang. Bing Bizang menghampiri Suisian dan kelompoknya. Aku berjanji akan meminta para tetua untuk mencari keberadaan Putri Yuang. Bing Yin menyembunyikan kekhawatiran. Kami harus pergi mencarinya. Sui Quan melangkahkan kaki untuk mencari Putri Yuang. Aku tahu perasaan kalian, tapi dengan kondisi sekarang kalian hanya menyumbang nyawa. Bing Yin menekan mereka. Nona, dalam serangan terakhir Tuan Ryu sepertinya ingin melindungi kalian semua. Itulah mengapa dia sampai mengerahkan semua sisa energinya untuk membunuh Beifang dan pasukan iblis yang lain, jadi aku harap kalian tidak mengecewakannya, ucap Bing Bizang. Mendengar ucapan dari Bing Yin dan Bing Bizang, kini mereka mulai sadar selama ini mereka bergantung pada Ryu. Jika tidak ada Ryu mungkin mereka sudah mati sedari awal. Dalam pikiran mereka masing-masing harus berlatih lebih keras lagi, agar tidak membebani orang lain. Setelah pikiran mereka sudah jernih, mereka berniat untuk kembali ke klan agar bisa cepat berlatih lebih keras lagi. Saudara Ryu, aku bersumpah tidak akan melepaskan cadar lini sebelum membalaskan dendam atas kematianmu. Suilung merobek kain bajunya lalu menutup wajahnya dengan sobekan tersebut. Mendengar Suilung telah mengikrarkan sumpah, Suisian, Suizia,
Sui Quan dan Sui Yun juga mengikrarkan sumpah dengan melakukan hal yang sama, tidak akan melepaskan cadar mereka sebelum pasukan iblis dan para pengikutnya menghilang dari benua bintang. Mereka pun menaburkan bunga di mana letak saat Ryu jatuh dari udara lalu memberi penghormatan terakhir. Selesai memberikan penghormatan terakhir, mereka langsung melanjutkan perjalanan untuk pulang ke klan Sui. Seminggu setelah kejadian, kini Ryu terbangun dari tempat tidur sambil memeriksa keadaan sekitar. Di mana ini? Ryu yang merasakan kepalanya sedikit pusing. Kamu ada di kediamanku, ucap sosok wanita cantik dengan pakaian minim. Kau. Ryu langsung bangkit saat melihat Yuang. Seketika pandangan Ryu berkunang-kunang dan merasa tubuhnya sangat sakit. Pulihkan kondisimu dulu, baru kamu menyerangku. Yuang memberikan sebuah pil secara diam-diam dan membuat ilusi mengelilingi ruangan agar korbannya tidak bisa kabur. Ryu seakan enggan untuk mengambil pil tersebut, kini memilih untuk menggunakan pilnya sendiri dan langsung menyerap pil tersebut secepatnya agar bisa kabur dari tempat itu. Tunggu saja sampai kamu pulih, saat itu juga aku akan menyerap energimu, batin Yuang sambil mengeluarkan asap berwarna merah muda mengelilingi Ryu ketika mata Ryu tertutup. Merasa dirinya sudah pulih, Ryu membuka matanya dan langsung menggunakan langkah kilat ingin meninggalkan ruangan. Swoosh, Ryu menggunakan langkah kilat dan langsung mengenai asap tersebut. Seketika Ryu kini berubah drastis sambil menatap Yuang dengan penuh gairah. Haah, kau pikir dengan teknikmu bisa kabur dariku? Yuang sudah tidak sabar untuk menyerap energi milik Ryu. Yuang pun membuat bayangan pembatas agar tubuhnya tidak disentuh oleh Ryu yang seakan bergerak liar dengan pikirannya. Saat Ryu mengalami penurunan kultivasi hingga 5 level, terlihat sebuah cahaya dari tubuh Ryu menghancurkan dinding pembatas, kemudian memantulkan ilusi tersebut kepada Yuang. Saat itu juga Yuang hilang kesadaran memandang Ryu yang tanpa sehelai kain seraya melepaskan pakaiannya juga. Pertarungan intim mereka pun tidak terelakkan lagi, hingga Yuang mengalami penurunan kultivasi. Pertarungan mereka yang terlihat seimbang, kini terdengar suara rintihan yang seakan menambah pergesekan tersebut semakin kuat. Hingga malam itu akan menjadi malam bersejarah untuk mereka berdua, hingga setengah kultivasi Yuang telah turun menjadi level 38 dan Ryu mengalami peningkatan hingga mencapai level 71. Pada keesokan pagi, Yuang pun terbangun dan tertunduk lesu dan merasa bersedih, di mana kegadisannya direnggut oleh Ryu ditambah level kultivasi juga menurun. Seakan tidak ingin melepaskan pemuda yang di sampingnya, Yuang langsung melepaskan teknik ikatan jiwa dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Terlihat sebuah cahaya berwarna merah muda keluar dari mulutnya, lalu mencium bibir Ryu hingga cahaya tersebut masuk ke tubuh Ryu. Seketika dia pun pingsan di atas Ryu. Setelah beberapa saat, Ryu pun terbangun dan sangat kaget dengan adanya sosok wanita di atasnya. Secara perlahan Ryu menggeser tubuh Yuang lalu mengambil pakaiannya mencoba untuk pergi menggunakan langkah kilat. Namun saat menjauh puluhan meter, Ryu merasakan bagian dadanya begitu perih seakan tidak ingin meninggalkan wanita yang ada di bangunan tersebut. Kenapa ini? Ryu seakan bingung dengan perasaannya sendiri. Kejadian itu terus berulang-ulang seperti orang kebingungan, terlihat mondar-mandir kadang mendekati bangunan kadang pergi jauh. Haah, ilusi apa lagi ini? Ryu seakan sudah menyerah langsung kembali ke dalam bangunan tersebut. Saat mencapai di kamar, terlihat Yuang sedang duduk di tempat sebelumnya dengan wajah murung yang masih tanpa busana. Apa kamu ingin meninggalkan aku begitu saja, setelah mengambil kesucianku? Yuang masih tertunduk lesu tanpa melihat apapun. Ilusi apa lagi yang kamu pakai? Kenapa aku tidak bisa menjauh dari tempat ini? Ryu terlihat kesal. Aku menggunakan teknik ikatan jiwa. Kamu bisa membunuhku, dengan begitu kamu bisa bebas. Yuang masih menunduk lesu. Mendengar ucapan tersebut Ryu merasa tidak enak hati, karena dengan ikatan jiwa tersebut, Ryu seakan tahu suasana hati Yuang. Putri Yuang, aku minta maaf. Ryu mendekati Yuang dan mencoba untuk menghiburnya. Saat Ryu sudah sangat dekat, Yuang pun langsung memeluk Ryu dan menangis sekeras mungkin seakan tidak ingin melepaskan Ryu.
Seharusnya kamu adalah musuhku, tapi kamu harus bertanggung jawab. Jika tidak, maka aku akan dihukum dengan 1000 kali cambukan sampai mati oleh ayahku." Yuang masih memeluk Ryu sambil menangis. "Putri Yuang, tolong pasang dulu pakaianmu." Ryu menyodorkan sepasang pakaian. "Aku tidak peduli. Kamu harus membawaku kemanapun kamu pergi." Yuang masih melotot. "Hah, baiklah. Tapi kamu harus tahu bahwa aku sudah memiliki istri." Ryu menghela nafas panjang. "Terserah." Yuang masih belum melepaskan pelukannya. "Tapi ada satu syarat. Kamu tidak boleh lagi menggunakan ilusi itu pada siapapun. Maka kamu boleh bersamaku." Ryu juga berpikir mungkin itu salah satu cara untuk menghentikan penyebaran teknik ilusi. "Baiklah." Yuang melepaskannya seraya mengusap air mata lalu memberikan cincin ruang surgawi miliknya kepada Ryu. Yuang pun tanpa merasa malu memasang kembali pakaiannya di depan Ryu. "Apa kamu tidak ada pakaian lain selain itu?" Ryu menatap pakaian Yuang yang seakan memamerkan keindahan tubuhnya. "Tidak ada, semua seperti ini. Tapi kita bisa mencarinya nanti. Jika boleh tahu, siapa namamu?" "Kamu tidak perlu memanggilku putri lagi, cukup dengan namaku saja," ucap Yuang yang suasana hatinya sudah membaik. "Panggil saja Ryu." Ryu mengenalkan diri. "Kak Ryu, mungkin panggilan yang cocok." Yuang terlihat senang. "Terserah kamu saja. Sebaiknya kita pergi dari sini, soalnya banyak orang yang akan mengincarmu." Ryu berpikir akan ada banyak orang yang mengincar Yuang. "Meskipun kultivasiku turun, tapi aku harap kamu bisa melindungiku," ucap Yuang. Setelah beberapa saat mereka langsung pergi meninggalkan rumah tersebut menuju permukiman warga untuk menggantikan pakaian Yuang. Ryu juga memberikan armor pelangi miliknya kepada Yuang agar bisa membantunya jika pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi. Mereka memilih jalur di mana jarang dilalui oleh para kultivator agar terhindar dari bahaya. Memakan waktu selama seminggu, kini mereka telah berada di pinggiran sungai dan berencana untuk membersihkan diri. Oh, pasangan yang romantis. Yinsi tiba-tiba muncul sambil menepuk tangannya. "Putri Yuang, ternyata sudah menemukan tambatan hatinya," ucap Yunjiang yang seakan mengejek. "Sepertinya Putri Yuang sedang mengalami penurunan kultivasi." Jangan-jangan Tianhe menatap ke arah Ryu. "Hei kamu curang. Pemuda ini juga merenggut kesucian kami, tapi kenapa dia lebih memilih kamu?" Yunjiang menatap Yuang dengan tajam. Itu." Yuang sangat ketakutan. "Itu tidak adil namanya. Kalau begitu aku akan membunuh wanita iblis ini." Yinsi ingin menyerang Yuang. "Cukup." Ryu menghentikan aksi Tianhe. "Apa yang harus aku katakan pada ketiga istriku?" Ryu memasang wajah masam. "Apa? 3 istri?" Semua sangat kaget menatap ke arah Ryu. "Kak Ryu, lebih baik kita lanjutkan perjalanan." Yuang menarik tangan Ryu untuk meninggalkan mereka bertiga. "Hei, Kak Ryu, tunggu." 3 Dewi Iblis langsung memanggil Ryu dan mengikuti mereka. Ocehan mereka terus berlanjut seakan mengisi perjalanan membuat Ryu gerah. Hingga menjelang sore 3 Dewi Iblis sudah tidak lagi berbicara karena kehabisan bahan pembicaraan. Hingga beberapa saat Ryu menghentikan langkahnya, dan langsung menuju batu besar yang seakan sedang berkultivasi. Dalam posisi berkultivasi itu, Ryu memberikan pesan jiwa kepada ketiga istrinya mengenai masalah yang dia alami, yang membuatnya bingung dengan adanya 4 sosok wanita yang sedang bersamanya. Mendengar pesan jiwa dari Ryu, ketiga istrinya langsung melakukan penolakan, dan Ryu menceritakan semua masalah yang terjadi tanpa menyembunyikan sedikitpun. Melihat tingkah Ryu, 3 Dewi Iblis dan Yuang merasa heran dan saling berpandangan tentang apa yang dilakukan oleh Ryu. Setelah menunggu waktu yang cukup lama, Ryu telah mendapatkan balasan pesan jiwa dari ketiga istrinya yang sudah menerima keberadaan 4 wanita lain di keluarga kecil mereka. Mendengar pesan jiwa dari ketiga istrinya, Ryu merasa lega sambil memberikan beberapa pesan jiwa kepada ketiga istrinya. Seng Zishu, Xin Chie dan Huli Yue juga sempat berpikir jika mereka berada di posisi keempat wanita tersebut,
tentu mereka akan melakukan hal yang sama atau memilih untuk bunuh diri. Hal yang belum Ryu ketahui dengan hadirnya keempat wanita itu adalah, jalan untuk mencapai tujuannya akan terbuka lebar, bahkan bisa menekan kekuatan musuh. Sebagai salah satunya 3 Dewi Iblis mampu menerobos masuk dunia lain sekehendak hati, dan Yuang memiliki teknik pengendali waktu. Selesai mengirimkan pesan jiwa kepada ketiga istrinya, Ryu beranjak dari tempat duduk sambil menatap keempat wanita itu bergantian. Apa kalian ingin menemui ketiga istriku? Ryu memandang mereka. Semua mengangguk setuju. Seketika tubuh mereka menghilang, berpindah tempat ke dunia kecil tepat di dalam istana emas. Suamiku, ketiga istrinya menyambut kedatangan Ryu. Yuang, Tianhe, Yunjiang, Yinxi. Perkenalkan mereka adalah istriku Seng Zizhu, Xin Chie dan Huli Yue. Aku harap kalian bisa cepat akrab. Ryu langsung berjalan meninggalkan mereka menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ketujuh wanita itu pun saling mengenalkan diri meskipun awalnya masih canggung. Namun secara perlahan mereka mulai akrab mengingat mereka akan menjadi satu keluarga. Sedangkan Ryu sendiri yang sudah selesai membersihkan diri, kini langsung duduk di sebuah kursi melihat isi dari cincin ruang surgawi pemberian Yuang. Di dalam cincin ruang Yuang terlihat puluhan kitab salinan teknik ilusi birahi iblis dan satu kitab asli. Syukurlah belum tersebar. Ryu bernapas lega. Merasa sangat penasaran, Ryu membuka kitab ilusi birahi iblis dan kitab ilusi iblis nafsu dari cincin ruang 3 Dewi Iblis secara bergantian. Ternyata ada kelemahan. Ryu melihat satu halaman yang mengatakan kedua ilusi tersebut tidak akan berfungsi jika calon korban sudah mencapai jiwa langit. Ryu kembali berpikir bahwa kultivator yang mencapai jiwa langit itu sangatlah langka. Bahkan bisa dibilang tidak ada sama sekali. Mungkin aku bisa mencapai jiwa langit. Ryu teringat dengan adanya buah tangan Buddha, bahkan beberapa harta langit lain untuk memperkuat fondasi. Saat Ryu sedang membuka kitab yang lain, tiba-tiba seakan isi istana bergetar yang membuatnya khawatir dan langsung menuju ke lantai dasar istana. Yuang, apa yang terjadi? Ryu hanya melihat Yuang seorang diri. 3 Dewi Iblis itu ingin menguji kemampuan mereka melawan Kak Zizhu, Kak Chie sama Kak Yue. Yuang sambil menunjuk ke arah luar. Ada-ada saja. Ryu sambil berjalan menuju ke arah pertarungan. Melihat Ryu yang sedang menuju ke arah mereka, ketiga istri Ryu dan 3 Dewi Iblis menyudahi pertarungan mereka seraya berjalan ke arah Ryu. Suamiku, Seng Zizhu, Xin Chie dan Huli Yue merasa tidak enak. Kak Ryu, kekuatan ketiga istrimu sangat mengerikan. Tianhe sambil menatap ketiga istri Ryu merasa ngeri. Padahal mereka di bawah 2 level dari kami, bahkan 3 level dari Tianhe. Yunjiang ikut menimpali. Tianhe, kamu sudah mencapai level 64, tapi kualitas tulangmu masih tingkat raja, jiwamu masih tingkat kaisar, Ki masih tingkat kaisar ditambah aura kalian yang masih aura pembunuh. Ryu memandang Tianhe. Yunjiang sudah mencapai level 63. Kualitas tulang tingkat raja, jiwa tingkat kaisar, Ki tingkat raja dan masih menggunakan aura pembunuh. Yinxi, kamu sudah mencapai level 63. Kualitas tulang tingkat kaisar, jiwa tingkat kaisar, Ki tingkat raja juga memakai aura pembunuh. Sedangkan untuk ketiga istriku, meski berada di level 61, kualitas tulang, jiwa, dan Ki sudah berada di tingkat langit ditambah aura dewa tingkat kaisar. Ryu memberi penjelasan. Tolong ajarkan kami. Sepertinya teknik penguatan tulang, jiwa, dan Ki terlihat sangat padat. Ditambah lagi aura kami seakan tidak berkutik dengan aura kalian. 3 Dewi Iblis terlihat bersemangat. Tentu saja, karena nanti kita akan menjadi satu keluarga, ucap Huli Yue. Yuang, meski kamu sekarang ada di level 38, kualitas tulang, tingkat jiwa, tingkat Ki sudah tingkat kaisar semua. Jadi hilangkan aura pembunuh agar tidak mengganggu perkembangan kalian. Ryu memandang Yuang di sampingnya. Yuang mengangguk. Adik Yuang, sepertinya kamu paling muda di antara kami, jadi kamu boleh memanggil kami kakak.
Dan untuk tiga Dewi Iblis, sepertinya usia kalian sama, tapi masih beda 1 tahun sama adik Yue. Kalian pikir saja mau memanggilku apa? Ucap Xin Cie. Baik Kak Cie. Yuang menurut. Tidak masalah kalau untuk itu. Ucap Tianhe. Kalau begitu, aku akan tinggal beberapa hari di sini. Ryu meninggalkan tempat tersebut. Aku rasa kita akhiri pertarungan, aku mengaku kalah. Tianhe berjalan mengikuti Ryu. Aku juga kalah. Yunjiang dan Yinsi langsung menuju Istana Emas. Mereka semua kini langsung kembali ke Istana Emas untuk melakukan beberapa kegiatan. Ryu sendiri juga membuat armor pelangi dari semua bahan yang tersisa, karena milik dia sebelumnya telah diberikan kepada Yuang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ryu mengambil beberapa buah tangan Buddha, apel matahari, persik bulan dan anggrek darah naga untuk meningkatkan fondasi tubuhnya yang masih berada di tingkat bumi. Ketika hari mulai gelap, Ryu menyudahi aktivitasnya dan berjalan menuju kamar tidur, dan terlihat ketiga istrinya juga sudah selesai melakukan pekerjaan langsung berbaring di tempat tidur yang sama. Suamiku, sepertinya tiga Dewi Iblis itu sangat liar. Tapi aku yakin mereka memiliki hati yang baik, ucap Zheng Zishu sambil menatap Ryu di sampingnya. Tapi mereka banyak membuat masalah di dunia manusia. Begitupun dengan Yuang. Dia banyak menghasut manusia agar membuat kekacauan, ucap Ryu seakan tidak percaya telah mengumpulkan orang-orang berbahaya. Tiga Dewi Iblis itu kadang seperti anak-anak. Sepertinya ingin mendapatkan pengakuan, ucap Xin Cie. Yuang sepertinya banyak memiliki tekanan, dan mencoba terlihat dewasa di usianya yang masih 18 tahun. Malah tiga Dewi Iblis yang sudah berusia 20 tahun masih terlihat seperti anak-anak. Ucap Zheng Zishu. Tidak terasa aku sudah menginjak usia 24 tahun. Sudah bertahun-tahun kita melakukan perjalanan bersama-sama. Ryu mengingat kembali saat mereka pertama kali melakukan perjalanan bersama. Di usia Kak Cie 22 tahun, dan Kak Zishu sudah 23 tahun. Yah, meski sebenarnya usiaku sudah ratusan ribu tahun, tapi karena proses kelahiran kembali itu, aku masih terhitung 21 tahun. Huli Yue teringat proses yang dia tempuh sangat menyiksanya, namun kini telah terbayar dengan sebuah kebahagiaan. Kami tidur di sini juga. Tiba-tiba Tianhe bersama yang lain langsung masuk ke kamar Ryu dan ketiga istrinya. Sayang, kamu harus bersikap adil. Bukankah kami juga mendapatkan hak yang sama? Yinsi ikut bersuara. Adik Yuang, kenapa kamu masih malu? Anggap saja dia sudah resmi jadi suami kita. Yunjiang menatap Yuang mesin di balik pintu luar. Sayang, bolehkan kami tidur di sini? Tianhe memandang Ryu. Apa kalian tidak lihat, tempat tidur ini hanya muat untuk kami berempat saja, ucap Ryu sedikit kesal. Kalau masalah itu sangat gampang. Yinsi mengeluarkan ranjang dan menggesernya sampai menyatu dengan ranjang milik Ryu dan ketiga istrinya. Itu ranjang milikku di kamar sebelah. Xin Cie melihat ranjang yang dikeluarkan Yinsi. Biar suami kita yang membayar. Lagi pula dengan ketiga cincin ruang surgawi milik kami yang dia curi, itu sudah lebih dari cukup jika kami menukarnya dengan semua ranjang di istana ini. Yinsi langsung berbaring di ranjangnya. Mendengar ucapan dari Yinsi, kini ketiga istrinya berbalik menatap Ryu penuh selidik. Salah satu dari harta itu adalah persik bulan dan anggrek darah naga. Nanti aku akan mengembalikan puluhan kali lipat, ucap Ryu. Kami tidak memerlukannya lagi, tapi kami punya hak atas sumber daya di sini, jadi tidak perlu lagi harus menjelajahi alam semesta. Tianhe ikut berbaring di samping Yinsi. Adik Yuang, ranjang ini sudah cukup untuk kita berempat. Apa kamu mau tidur sendirian di kamar lain? Yunjiang ikut berbaring sambil menatap Yuang yang masih berdiri di depan pintu. Baik. Yuang langsung berjalan dan membaringkan tubuhnya di samping Yunjiang. Terserah kalian saja, asal tidak membuat masalah. Ryu langsung menutup mata berusaha untuk tidur. Hari-hari berikutnya mereka seakan sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, di mana tiga bidadari iblis dan Yuang mengubah aura pembunuh mereka menjadi aura dewa.
Dengan bantuan Yuang yang bisa mengendalikan waktu, dia membuat ruang kultivasi yang memiliki kecepatan waktu ratusan kali lipat dari waktu yang sebenarnya. Dengan bantuan sumber daya yang memadai, maka kultivasi mereka bisa meningkat dengan pesat. Namun bagi Ryu yang sudah berada di level 71, maka dia lebih memilih untuk meningkatkan kualitas tulang, jiwa, dan ki saja. Untuk Zheng Zishu, Xin Chie dan Hu Liyue, mereka lebih memilih untuk meningkatkan elemen mereka, hingga mencapai tingkat bumi baru melanjutkan untuk meningkatkan kultivasi. Sesekali Ryu bertanya kepada Yuang mengenai dunia iblis dan tiga dewi iblis mengenai dunia asal mereka. Yuang menceritakan kalau dunia iblis banyak sekali kultivator yang sudah mencapai level 80 hingga 95 dan memiliki 4 wilayah, yaitu 1. Tanah hijau adalah wilayah yang paling terkuat karena memiliki sumber daya yang berlimpah. 2. Tanah putih adalah wilayah terkuat kedua karena memiliki banyak sumber daya. 3. Tanah merah adalah wilayah terkuat ketiga dan memiliki cukup sumber daya. 4. Tanah hitam adalah wilayah paling lemah karena memiliki sedikit sumber daya, yang kebetulan Yuang berasal dari salah satu kerajaan di wilayah tersebut. Itulah yang menyebabkan Yuang dan pasukannya mencari wilayah baru untuk mencari sumber daya dan membentuk kekuatan. Begitu juga dengan apa yang dikatakan tiga dewi iblis, mengatakan mereka berasal dari dunia Mosen yang keadaannya seperti dunia manusia. Mereka hanya kebetulan melintasi di berbagai tempat untuk mencari harta langit hingga menemukan kitab iblis nafsu, hingga membuat mereka banyak membuat masalah di berbagai tempat, yang kebetulan dunia manusia saja yang sangat cocok. Dunia peri yang pernah mereka temui dunia Dongwu yang juga hampir sama dengan manusia, begitupun dunia siluman bernama Renyao. Dari pengamatan tiga dewi iblis, semua demi sebuah ambisi di berbagai kelompok hingga ada yang menjelajahi dunia lain. Demi kepentingan untuk mencari tempat yang dianggap lemah. Meskipun begitu, bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan terjadi gejolak besar karena beberapa ras yang seakan ingin menguasai tempat yang dianggap cocok, termasuk sekarang beberapa ras dari dunia Dongwu dan Renyao yang sedang menjalankan aksi mereka untuk menguasai benua Lotus dan salah satu klan dari dunia dewa, dan salah satu kerajaan dari dunia iblis yang ingin menguasai benua bintang sekaligus mencari kitab teknik penggabungan darah. Mendengar ucapan dari tiga dewi iblis, Ryu sontak kaget dan berharap sekte lembah persik masih dalam keadaan baik-baik saja. Ryu pun berpikir untuk mempercepat mengembalikan semua kitab kepada pemilik sah agar cepat kembali ke benua Lotus. Waktu sudah berjalan 2 minggu, Ryu memulai perjalanannya dan memberitahukan kepada mereka untuk berhenti, jika semua sudah mencapai level 70 atau 71 agar memilih untuk berlatih dengan kekuatan baru mereka saja. Mengingat tiga dewi iblis dan Yuang memiliki elemen cahaya dan elemen kegelapan yang baru saja dia ketahui, Ryu meminta mereka untuk berlatih beberapa jurus yang ada di dunia saja terlebih dulu. Kalian tinggal saja di sini dulu. Aku khawatir dengan kekuatan kita yang meningkat sangat cepat, akan mengundang perhatian dari dunia lain, ucap Ryu. Sayang, aku sebenarnya khawatir di luar sana ada banyak yang menggoda kamu. Jadi kamu harus berjanji setiap malam kamu harus datang ke sini istirahat bersama kami. Tianhe sedikit menekan. Tianhe benar, kapanpun dan dimanapun kamu berada, pokoknya kamu harus ke sini. Karena tiap sore kami juga menghentikan aktivitas kami untuk menunggumu. Bisa kan sayang? Ucap Yunjiang. Aku sangat setuju. Adik Yuang sudah mengajarkan kami teknik ikatan jiwa dan berhasil menanamkan itu padamu, jadi dengan begitu kami tinggal memperkuat efeknya saja, ucap Yinsi. Suamiku. Setelah dipikir, apa yang dikatakan mereka ada benarnya, Zheng Zishu ikut membantu. Baiklah, aku berjanji. Tapi kalian harus menyiapkan makanan yang enak untukku, ucap Ryu. Sayang, kalau masalah masak itu gampang. Tapi aku lebih suka ikan laut. Kami akan menyediakan lautan kecil di dunia ini, jadi kamu borong saja semua ikan yang masih hidup. Bagaimana dengan yang lain? Yinsi memandang mereka bergantian. Aku lebih suka ternak biasa yang dipelihara oleh warga, ucap Xin Chie.
Karena sebelumnya aku berasal dari wilayah Tanah Hitam, kami bergantung pada ikan sungai, jadi kita butuh sungai. Kak Zishu, aku butuh bantuanmu, Yuang memandang Seng Zishu. Seng Zishu mengangguk. Baiklah, sepertinya kalian punya pekerjaan baru, aku akan membelikan semua apa yang kalian mau, ucap Ryu. Kak Cie, sepertinya kita butuh banyak pil penunda kehamilan, ucap Huli Yue. Sekejap wajah mereka memerah. Aku pergi dulu. Ryu langsung keluar dari dunia kecil. Saat Ryu berjalan 100 meter dari batu besar, dia bertemu dengan sosok pria yang sudah berusia lebih dari 100 tahun, namun masih terlihat seperti seusia 20 tahun dengan tingkat kultivasi level 95 seakan sedang mencari sesuatu. Pemuda, apa kamu melihat seseorang saat berjalan ke sini? Sosok tersebut bertanya kepada Ryu yang berpapasan dengannya. Aku tidak melihat siapapun. Memangnya ada apa tuan? Ryu bertanya dengan ramah sambil menyelidik. Aku merasakan ada hawa darah gabungan sejak 2 minggu yang lalu berasal dari sini, ucap sosok tersebut. Baru kurang sehari aku tidak memakai armor pelangi, auranya sudah terdeteksi. Ryu merasa beruntung saat keluar dari dunia kecil sudah memakai armor pelangi lagi. Darah gabungan. Bisakah Tuan jelaskan kepada hamba ini yang miskin pengetahuan? Ryu merendah sambil menunduk. Hais, kalian para manusia begitu kurang pengetahuan. Aku harus melaporkan ini pada Kaisar dan membunuhnya. Sebelum sosok misterius itu menjadi kuat, sosok tersebut langsung menghilang dari pandangan Ryu. Ryu yang khawatir atas kecerobohannya sendiri, kini harus lebih berhati-hati, bahkan berniat untuk memperkuat lagi armor pelangi ciptaannya. Di dalam perjalanan, Ryu mengawasi di berbagai tempat sekedar untuk mencari keberuntungan untuk menentukan ketiga kitab lainnya sambil menuju klan Bing untuk mengembalikan kitab es. Sesampainya di sebuah rerumputan, Ryu mendengar seperti sedang terjadi pertarungan. Kini terlihat sekelompok kultivator es lain sekitar 40 orang melawan Sekte Gunung Es yang terlihat berjumlah lebih dari 50 orang. Hahaha, kalian berani sekali mengusik Sekte Gunung Es, maka kalian semua harus mati, ucap salah satu anggota Sekte Gunung Es. Kalian sudah sangat keterlaluan, telah banyak menculik para gadis, bahkan kalian juga menculik para murid wanita dari sekte kami, ucap salah satu pria paruh baya yang terlihat banyak mengalami luka. Salah kalian sendiri, punya sekte terlalu lemah. Jadi lebih baik kami mengajak mereka untuk bergabung bersama kami di Sekte Gunung Es dan menjadi pelayan para tetua dan patriark kami, ucap pria tersebut. Bajingan. Pria yang lain menyerang ke arah sosok yang baru berbicara. Treng, duar. Pria tersebut terlempar jauh dengan kondisi mengenaskan. Senior. Para anggota yang lain berlari ke arah senior mereka. Namun saat mereka sampai di tempat itu, senior mereka telah mati yang membuat mereka terlihat frustasi. Hahaha, bunuh mereka semua, perintah salah satu sosok kepada yang lain. Swoosh. Ryu langsung melompat ke tengah untuk menghentikan langkah mereka. Jangan ikut campur. Apa kau mau mati bersama mereka? Ucap salah satu dari mereka yang terlihat sangat geram. Aku tidak suka dengan penindasan. Ryu memandang ke arah anggota Sekte Gunung Es sambil mengirimkan pesan jiwa kepada ketujuh istrinya. Baiklah, aku rasa sangat cocok untuk berlatih, Seng Zishu membalas dengan pesan jiwa. Serang mereka semua, perintah salah satu anggota Sekte Gunung Es. Swoosh. Ryu mengimbaskan tangannya. Seketika semua anggota Sekte Gunung Es menghilang dari pandangan. Melihat kejadian di depan mereka, para pria yang tadi sangat ketakutan melihat pemuda di depan mereka sambil menahan sakit akibat luka sayatan di tubuh mereka. Jangan takut, aku bukan orang jahat. Ryu tersenyum melihat tingkah mereka. Senior, terima kasih telah menolong kami. Pria paruh baya memberanikan diri untuk berbicara sambil berlutut. Sembuhkan luka kalian dulu. Ryu memberikan beberapa pil pemulihan kepada mereka. Terima kasih senior. Pria tersebut mengambil pil langsung membagikan kepada yang lain. Tidak menunggu lama, mereka pun kembali pulih dan luka mereka mulai menutup. Senior, terima kasih atas bantuannya.
Kami harus melanjutkan perjalanan mengejar anggota Sekte Gunung Es yang telah membawa para gadis yang mereka tawan. Salah satu pemuda melangkah untuk melakukan pengejaran. Kalau boleh tahu, kemana arah mereka membawanya? Ryu menghentikan langkah pemuda tersebut. Mereka pergi ke arah sana senior, pemuda tersebut menunjuk ke sebuah hutan. Seketika Ryu telah menghilang dari pandangan tanpa ada yang mengetahui kemana arah Ryu. Pria itu mungkin salah satu leluhur agung di benua ini. Pria paruh baya menganggap Ryu sudah berusia 100 tahun lebih. Kita harus menyusul mereka. Aku tidak ingin terjadi hal buruk pada mereka terlebih kekasihku. Pemuda tadi kembali melangkah. Yang lain juga melangkah. Sambil mengangkat beberapa mayat dari rekan mereka dan berniat untuk menguburnya terlebih dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Di dunia kecil. Ada di mana kita ini? Ucap beberapa murid Sekte Gunung Es bertanya kepada yang lain. Kalian sudah berada di dunia neraka, tiba-tiba ketujuh istri Ryu muncul di depan mereka. Wah, ada bidadari yang sangat cantik, bahkan aku tidak pernah bertemu dengan wanita secantik ini seumur hidupku, ucap beberapa orang dari mereka. Kalau begitu, hari ini juga tidak pernah lagi melihat matahari. Seng Zishu mengeluarkan api putih tingkat bumi berwujud kirin. Kak Zishu, sabar. Sisakan dari mereka untuk adik Yuang. Biarkan Dewi Iblis akan membantu. Tianhe memandang kelompok tersebut dengan senyuman licik. Adik Tianhe, apa maksudnya? Seng Zishu yang belum paham. Pisahkan masing-masing 15 orang. Dengan begitu adik Yuang akan cepat naik level seperti kita. Yunjiang menjelaskan. Aku sudah berjanji sama suami kita. Aku tidak akan memakai teknik itu lagi, tegas Yuang. Adik Yuang, apa kamu tidak malu saat bersanding dengan suami kita dengan kultivasimu yang sekarang? Meski kamu sudah naik 2 level sekarang, tapi kamu tidak mampu mengejar ketertinggalan. Yinsi menghasut, tenang saja, kami tidak akan memberitahukan kepada suami kita. Bagaimana dengan Kak Zishu, Kak Cie sama Kak Yue? Tanya Tianhe. Aku penasaran dengan teknik yang kalian pakai, jadi aku ingin melihatnya, ucap Huli Yue. Baiklah kalau begitu kita akan melukai mereka saja. Begitu ya? Tanya Xin Cie. Kami harus menyerapnya saat kondisi prima, jadi kita pisahkan mereka jadi orang. Adik Yuang, bagaimana menurutmu? Tanya Yunjiang. Semoga suami kita memaafkanku, Yuang berpikir apa yang mereka katakan ada benarnya. Lakukan sekarang. Seng Zishu langsung melancarkan serangan api. Kini Xin Cie dan Huli Yue juga melancarkan petir dan api milik mereka yang seakan menyiksa anggota Sekte Gunung Es. Merasa diri mereka sedang terdesak, anggota Sekte Gunung Es juga membuat pertahanan mereka dengan elemen es. Namun karena api dan petir yang terlihat ganas, membuat pertahanan es langsung mencair hingga membuat mereka kewalahan. Pelindung es gabungan mereka menciptakan kubah pelindung yang sangat besar. Terang, biar, serangan gabungan api dan petir memecahkan pelindung es. Duar, jebret, gedebuk. Gabungan bola api putih membuat mereka terpental dan mengalami banyak luka. Sekarang giliran kami. Tianhe langsung mengikat mereka dengan tali cahaya hingga memisahkan mereka menjadi 3 kelompok. Yunjiang dan Yinsi pun mendapatkan tugas membawa 2 kelompok lain menjauhi area tersebut, sementara Tianhe menarik 15 orang ke hadapan Yunjiang. Ampun Nona, ampun. Kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kami, ucap mereka dengan tubuh gemetar. Tidak masalah, aku akan mengampuni kalian asal kalian mampu melayani kami. Tapi kondisi kalian sepertinya tidak mampu memuaskan kami, ucap Tianhe sambil menggoda. Mendengar ucapan tersebut terlihat wajah 15 orang tersebut sangat bersemangat, apalagi melihat wanita yang di depan mereka sangat cantik. Sembuhkan diri kalian terlebih dulu, baru bisa melayani kami. Tianhe melepaskan ikatan lalu memberikan pil pemulihan kepada mereka. Baik Nona, mereka terlihat bersemangat langsung meneguk pil tersebut lalu menyerapnya. Seng Zishu, Xin Cie dan Huli Yue yang masih penasaran kini hanya memilih diam, sementara Yunjiang dan Yinsi kini telah kembali ke hadapan mereka.
Merasa kondisi mereka sudah pulih total, mereka langsung membuka mata sambil menunggu ketujuh wanita di depan mereka dan memilih siapa yang dipilih. Ting! Bunyi jentikan jari tiga Dewi Iblis seakan masuk ke otak mereka. Seketika tingkah mereka menjadi berubah yang seakan sedang bermain dengan bayangan asap hitam yang telah diciptakan untuk menutupi tubuh mereka yang sudah tidak memakai sehelai kain pun. Yuang! Tianhe memberikan sebuah isyarat. Yuang langsung membuat asap berwarna merah muda dari tangannya mengelilingi tubuh mereka. Seketika bayangan membentuk asap putih dari ke-15 orang dan masuk ke dalam tubuh Yuang. Jadi ini teknik yang kalian gunakan untuk korban. Pantas saja kalian minta pertanggungjawaban dari suami kita saat ilusi itu menyerang balik kalian sendiri. Ucap Seng Zishu sambil memperhatikan tingkah 15 orang tersebut. Tiga Dewi Iblis dan Yuang mengangguk. Aku kira kalian sendiri yang langsung berhubungan intim dengan korban kalian. Sim Chie berasumsi, Kak Chie, kami juga masih punya harga diri. Hanya karena suami kita itu saja yang memiliki tubuh aneh, yang mampu memantulkan ilusi kami dan menyerang balik, jawab Tianhe. Jika bukan karena dia, mungkin kami tidak berada di sini. Tapi setelah dipikir-pikir, musibah itu menjadi sebuah keberuntungan langit. Yinsi tersenyum mengingat kembali kejadian itu. Selesai. Yuang mengakhiri penyerapan, karena tubuh korbannya sudah mengering dan secara perlahan menyatu dengan tanah dan hanya meninggalkan 15 cincin ruang biasa. Mereka pun melakukan hal yang sama kepada dua kelompok lainnya hingga Yuang merasa sudah cukup, karena tingkat kultivasinya sudah berada di level 63 menyamai Yunjiang dan Yinsi. Sepertinya kita berempat hanya membutuhkan penguatan tulang, jiwa, dan ki saja. Kita sudah tertinggal dari Kak Zishu, Kak Chie dan Kak Yue, ucap Yuang. Tiga Dewi Iblis mengangguk. Sebaiknya kita pulang dulu. Aku berharap suami kita mengirim lebih banyak lagi orang untuk mencoba kekuatan baru kita. Seng Zishu membawa mereka kembali ke Istana Emas. Di dunia iblis wilayah Tanah Putih. Jenderal, katakan pada sekutu kita di dunia manusia untuk memperkuat diri dan menambah anggota menggunakan teknik iblis neraka itu. Perintah sosok yang sedang berdiri di kursi kebesarannya. Sesuai perintah raja, jenderal tersebut menundukkan kepala dan langsung meninggalkan ruangan. Penasehat Agung, bagaimana dengan pendukung kita di wilayah Tanah Putih ini? Tanya Raja Bai. Mereka sudah siap. Sekarang mereka tinggal menunggu perintah, ucap penasehat agung. Bagus. Aku tidak sabar ingin menguasai wilayah Tanah Hijau. Dengan begitu, jalan kita untuk menghancurkan dunia dewa akan segera terwujud. Ucap Raja Bai. Ayah, jangan lupa dengan putri Raja Linglan. Aku ingin menjadikannya sebagai istriku, ucap sosok pemuda yang berdiri di samping raja. Tenang saja nak. Aku akan membalas penghinaan putri itu kepada kerajaan Tanah Putih. Ucap Raja Bai. Bagaimana dengan kerajaan Tanah Merah dan Tanah Hitam? Tanya sosok lain. Untuk Raja Hongtu, mereka sangat mendukung. Tapi untuk Raja Hei aku tidak peduli, lagi pula jika mereka menentang. Mereka akan tahu akibatnya. Ucap Raja Bai. Ayah, aku dengar putri Raja Hei sedang menjalankan misi untuk menguasai dunia manusia. Kata orang kecantikannya melebihi putri dari Raja Linglan. Ucap pemuda tersebut, kalau kamu menginginkannya, itu soal gampang. Aku tinggal mengirimkan surat kepada Raja Hei, jika dia menolak, kita hancurkan saja kerajaan mereka. Tapi yang penting, kuasai dulu Tanah Hijau, ucap Raja Bai. Baik ayah, jawab ya. Sebuah hutan yang tidak terlalu rimbun, terlihat sekitar 80 anggota Sekte Gunung Es sedang membawa para wanita sekitar 120 orang dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut disumpal dengan kain. Saudara, kali ini kita banyak mendapatkan buruan. Salah satu sosok berkata dengan yang lain. Benar saudara, pasti Patriark akan senang dan memberikan kita banyak hadiah, ucap yang lain. Saudara, apa lebih baik kita nikmati saja mereka terlebih dulu, baru kita serahkan mereka. Bodoh, kau ingin dibunuh. Jika tidak menjalankan misi,
kita boleh sesuka hati. Maaf saudara, tapi ini terlalu banyak. Untuk apa patriark kali ini meminta dalam jumlah banyak? Aku dengar mereka akan menjualnya kepada para bangsawan atau tempat hiburan dengan bayaran sangat mahal. Pantas saja kita disuruh harus mencari ke berbagai tempat, bahkan harus masuk sekte kecil. Aku dengar teman kita yang lain sedang menuju ke klan Bing, karena di situ permintaan khusus dari salah satu bangsawan di Kekaisaran Tang untuk mengambil Bing Yin sebagai selirnya yang dikenal paling cantik di klan mereka. Hahaha. Akhirnya klan Bing yang sombong itu akan tinggal nama. Dari pembahasan mereka telah terdengar jelas oleh Ryu yang sedari tadi mengintai mereka hanya sekedar mencari informasi. Karena belum tahu letak jelas sekte Gunung Es karena tidak ada yang berani mendekati wilayah mereka yang dikenal sangat luas. Ryu yang awalnya ingin mengikuti mereka untuk mengetahui keberadaan sekte Gunung Es kini berinisiatif untuk menyerang mereka agar lebih cepat menuju. Klan Bing langsung mengirimkan pesan jiwa kepada ketujuh istrinya. Swoosh, swoosh. Ryu langsung berdiri di depan mereka. Siapa kamu? Cepat minggir sebelum kami berubah pikiran, bentak sosok yang paling depan. Tanpa banyak bicara, Ryu langsung mengibaskan tangannya membuat barisan depan langsung menghilang. Ryu langsung menuju ke arah lain sambil mengibaskan tangannya hingga semua anggota sekte Gunung Es sudah berpindah ke dunia kecil yang disambut oleh ketujuh istrinya. Setelah selesai, Ryu langsung melepaskan ikatan mereka dan memberitahukan bahwa akan ada yang akan membawa mereka kembali ke tempat aman. Begitu banyak pertanyaan yang ingin dilontarkan oleh para tahanan tersebut kepada pemuda tampan yang menyelamatkan mereka, namun karena Ryu yang langsung pergi kini hanya diam sambil menunggu kedatangan kelompok yang akan menolong mereka. Menjelang sore telah tiba, Ryu langsung menuju dunia kecil, di mana seperti yang dia janjikan meski dalam hati terus melakukan perjalanan. Saat di dunia kecil Ryu merasa curiga dengan kultivasi Yuang meningkatkan pesat, namun dia tidak terlalu memikirkannya, karena dia pikir teknik itu digunakan untuk orang yang pantas. Keesokan pagi, Ryu kembali melanjutkan perjalanan menuju ke klan Bing yang berada di sebuah dataran rendah. Hingga saat siang hari, Ryu sudah berada di depan pintu gerbang klan yang terlihat sedang dijaga ketat oleh penjaga. Penjaga, aku ingin bertemu dengan ketua klan. Apa bisa memberitahukan kepadanya? Tanya Ryu. Pemuda, cepat pergi dari sini. Kami tidak menerima siapapun jika tanpa lencana kehormatan dari klan Bing itu sendiri. Ucap kepala penjaga sambil memeriksa tingkat kultivasi Ryu yang masih berada di level 51 yang sengaja Ryu sembunyikan. Tapi penjaga, ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Setelah itu aku akan pergi. Ucap Ryu. Aku bilang tidak bisa ya tidak bisa. Apa kamu mau cari mati? Pemimpin penjaga langsung melepaskan aura pembunuh. Penjaga, ada apa ribut-ribut? Sosok pria tua keluar dari dalam kediaman klan. Ketua, katanya pemuda ini ingin bertemu denganmu. Tapi dia memaksa untuk masuk. Ucap pemimpin penjaga. Nak, apa urusanmu ingin mencariku? Dan siapa kamu? Bing Zhou menekan Ryu dengan aura pembunuh. Sepertinya kedatanganku di sini tidak disambut dengan ramah. Sayang sekali aku sudah jauh-jauh dari benua Lotus untuk mengembalikan kitab es yang pernah aku temukan. Ryu merasakan penekanan terhadapnya meski tidak mendapatkan efek langsung berjalan menjauhi gerbang. Kitab es. Bing Zhou langsung melompat dan berdiri di depan Ryu. Berikan kitab itu, atau kamu akan mati, langsung memberikan penekanan aura pembunuh yang lebih kuat lagi. Apa kamu pikir aku akan memberikan kepadamu yang ingin membunuhku? Dasar tidak tahu diri. Ryu langsung melepaskan aura dewa dan langsung menekan balik Bing Zhou. Apa? Aura ini sangat kuat. Bing Zhou merasakan aura tersebut yang seakan mengintimidasi. Terima kasih atas sambutan hangat kalian. Lebih baik simpan tenagamu untuk melawan sekte Gunung Es. Aku rasa mereka akan menghancurkan klan Bing sampai tidak ada yang tersisa. Ryu melangkahkan kakinya dengan santai. Apa? Bing Zhou dan para penjaga merasa bukan tidak mungkin sekte Gunung Es akan menyerang mereka. Kakek, saudara Ryu, apa yang terjadi pada kalian?
Bing Yin terlihat senang melihat Ryu namun bercampur khawatir, karena kakeknya sangat arogan kepada siapapun. "Nona, apa kau mengenaliku?" Ryu berbalik bertanya kepada Bing Yin. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.